Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nagita Sylvia Imran dari Prodi D3 Keperawatan, NIM P01720123042, mata kuliah keperawatan jiwa. Di sini saya akan membahas materi tentang komunikasi terapeutik dan tahap-tahapannya. Komunikasi terapeutik adalah bentuk komunikasi yang dirancang dan direncanakan secara sadar untuk tujuan terapi. Tujuan utama komunikasi terapeutik adalah untuk membangun hubungan yang saling membantu antara perawat dan pasien, sehingga pasien dapat beradaptasi dengan stres, mengatasi gangguan psikologis, dan merasa nyaman, yang pada akhirnya mempercepat proses kesembuhan. Yang berikutnya, pentingnya komunikasi terapeutik. Yang pertama, membangun kepercayaan. Komunikasi terapeutik membantu membangun rasa percaya antara perawat dan pasien, yang sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dan efektif. Yang kedua, meningkatkan pemahaman melalui komunikasi yang terbuka dan jujur. Perawat dapat lebih memahami kondisi pasien baik secara fisik maupun emosional. Yang ketiga, memfasilitasi pengambilan keputusan. Komunikasi terapeutik dapat membantu pasien dalam memahami pilihan pengobatan dan membuat keputusan yang tepat tentang perawatan mereka. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Dengan merasa didengarkan dan dipahami, pasien dapat merasa lebih tenang dan bersemangat dalam menghadapi penyakit mereka. Yang kelima, mempercepat proses penyembuhan. Rasa nyaman dan percaya diri yang ditimbulkan oleh komunikasi terapeutik dapat membantu pasien dalam proses penyembuhan. Berikut tahapannya. Yang pertama, tahap orientasi, yaitu A. Membangun hubungan perawat, memperkenalkan diri dan tujuan komunikasi terapeutik. B. Menentukan batasan. Perawat menjelaskan peran dan tanggung jawabnya dalam proses terapi. C. Membangun kepercayaan perawat, menunjukkan empati dan rasa hormat kepada pasien. Yang kedua, tahap kerja. A. Membantu kedekatan perawat dan pasien bekerja sama untuk mencapai tujuan terapi. B. Mengumpulkan informasi. Perawat aktif mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang relevan. C. Memberikan dukungan. Perawat memberikan dukungan emosional dan praktis kepada pasien. D. Mendorong partisipasi. Perawat mendorong pasien untuk berperan aktif dalam proses terapi. Yang ketiga, tahapan terminasi, yaitu A. Menilai kemajuan perawat dan pasien, mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai. B. Merencanakan langkah selanjutnya. Perawat membantu pasien dalam merencanakan langkah selanjutnya untuk menjaga kesehatan mereka. C. Menutup hubungan. Perawat mengucapkan terima kasih kepada pasien dan menyatakan dukungannya. Yang berikutnya, aspek-aspek penting dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama, empati. Perawat menunjukkan rasa memahami dan peduli terhadap perasaan pasien. Yang kedua, keaslian. Perawat bersikap jujur dan autentik dalam berkomunikasi dengan pasien. Yang ketiga, penerimaan. Perawat menerima pasien apa adanya tanpa menghakimi atau mengkritik. Yang keempat, kerahasiaan. Perawat menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan oleh pasien. Yang kelima, kejelasan. Perawat berkomunikasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh pasien. Yang keenam, mampu mendengarkan. Perawat aktif mendengarkan dan memperhatikan bahasa verbal dan non-verbal pasien.
Kesimpulan, komunikasi terapeutik merupakan alat penting dalam proses penyembuhan dengan membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung. Perawat dapat membantu pasien mengatasi tentang kesehatan mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemampuan untuk komunikasi secara terapeutik memerlukan latihan dan kepekaan, namun dengan dedikasi dan komitmen, perawat dapat menjadi agen perubahan positif bagi pasien mereka. Demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.